memporak-porak desa itu untuk mencuri makanan. Para orang tua menjadi panik dan lekas-lekas mengungsikan anak-anak mereka ke desa lain. Mereka takut anak-anak akan dimangsa oleh raksasa ganas itu. Di desa kecil itu juga hidup seorang janda miskin dengan anak perempuannya bernama Sengkudru. Hanya Sengkudru yang tidak diungsikan oleh ibunya, sebab mereka tidak mempunyai kerabat di desa tetangga yang dapat membantu mengawasi Sengkudru. Lagi pula, ibu Sengkudru percaya kalau Sengkudru dapat melindungi dirinya sendiri. Badan Sengkudru amat kecil, sebesar ibu jari. Ibu jari yang mana teman-teman? Yang mana coba? Ya, yang itu kecil banget ya berarti Sengkudru ini. Bila mana raksasa datang, ia tentu dengan mudah dapat bersembunyi di mana saja, di bawah perkakas rumah tangga yang ada di rumahnya. Setiap kali raksasa datang ke desa, cepat-cepat Sengkudru mencari tempat persembunyian. Sengkudru sudah mengetahui kedatangan raksasa dari jauh sebelum raksasa memasuki rumahnya. Suara laki raksasa yang berdebu-debu, suara perabotan rumah penduduk yang jatuh bergulingan, semua menandakan raksasa mencari mangsa. Ini bentukan raksasanya serem banget ya, jadi dia besar sekali. Raksasa tidak pernah dapat menangkap Sengkudru karena Sengkudru selalu berpindah-pindah. Bungkusan, bubuk saji, nasi, kuali, periuk, tenggok, semua pernah dijadikan tempatnya bersembunyi. Karena raksasa sudah sering kali datang ke rumahnya, maka Sengkudru lama-lama berani memperelokkan raksasa. Dipanggil-panggilnya raksasa, "Paman raksasa, paman raksasa, engkau raksasa bodoh. Dagingku amat lezat, jauh lebih lezat daripada bubur yang kau makan tadi," kata si Sengkudru. Karena Sengkudru amat kecil, suaranya hanya terdengar sayup-sayup di telinga raksasa. Si raksasa tidak dapat menangkap dari arah mana suara itu. Karena itu, setiap kali datang ke rumah Sengkudru, raksasa harus puas hanya memakan semampu kecil bubur saja sebelum pergi mencari mangsa lain di rumah tetangga. Semangkuk kecil bubur yang dilahap raksasa itu sebenarnya persediaan makan siang Sengkudru. Tentu saja raksasa masih kelaparan. Seperti biasanya, sebelum Sengkudru berangkat berjualan bubur di pasar, ibu Sengkudru menyiapkan semangkuk bubur untuk Sengkudru. Kemudian dia berpesan, "Sengkudru, hati-hati nak, jaga dirimu baik-baik. Cepatlah bersembunyi kalau dengar raksasa datang lagi," kata si ibunya. "Iya bu," jawab Sengkudru. Ketika ibu Sengkudru berpamitan, Sengkudru sedang asik membuat potongan-potongan kecil batang lidi dengan sebuah pisau kecil. Orang di desa sering membuat pincuk, semacam wadah makanan terbuat dari daun, dengan menggunakan potongan lidi kecil. Daun pisang yang telah dipotong persegi ditautkan di tengah sehingga membentuk sebuah wadah. Sengkudru membantu ibunya membantu potongan lidi kecil-kecil karena badannya yang kecil. Sebesar apa teman-teman tadi? Ibu jari. Karena badannya yang kecil, ia tidak mungkin membantu ibunya berjualan ke pasar. Nanti gak kelihatan ya, dia kecil banget. Tak lama kemudian terdengar langkah-langkah berat. Suaranya berdebu-debu. Cepat-cepat Sengkudru bersembunyi di sebuah bubuk saji. Pisau kecil masih dipegangnya erat-erat. Setiba raksasa di rumah Sengkudru, raksasa mulai mencari-cari apa saja yang dapat dimakan. Bubur makan siang Sengkudru pun tak luput diincarnya. Lain dari biasanya, kali ini setelah melahap bubur, raksasa itu tidak langsung pergi meninggalkan rumah Sengkudru. Dia duduk-duduk beristirahat. Tiba-tiba, raksasa itu bersin dan benar-benar bangkang tudung saji tempat Sengkudru bersembunyi.
Si raksasa segera menjepit si Gutru dengan dua jarinya yang besar-besar dan diangkatnya. Gutru tinggi-tinggi. Hahaha, akhirnya kau tertangkap juga, si Gutru, teriak raksasa kegirangan. Sayang, telah kuhabiskan buburmu. Tentu akan lezat sekali makan bubur dengan lauk daging gadis kecil. Jahat banget ya. Segera si Gutru mau dipunyainya, raksasa itu kemudian membuka mulutnya lebar-lebar dan terlihat taringnya besar-besar. Tiba-tiba terlintas dalam pikiran si Gutru, kalau aku dipunyainya, pasti lumat badanku. Lebih baik aku meloncat saja langsung ke perutnya. Begitu terasa kedua jari raksasa mengeluarkan jeritannya pada tubuhnya, si Gutru segera meloncat masuk ke perut raksasa. Di dalam perut raksasa adalah si Gutru yang masih hidup mencoba meraba-raba di mana dia berada. Ia meraba-raba dengan bantuan pisau yang dibawanya. Tiba-tiba raksasa menjerit kesakitan. Si Gutru, jangan kau tusuk ususku. Ketika berteriak kesakitan, mulut raksasa terbuka lebar sehingga masuk cahaya dari luar. Si Gutru melihat usus si raksasa panjang dan putih warnanya. Sekarang timbul akal si Gutru. Kalau menusuk sedikit isi perutnya, tentu raksasa akan berteriak. Dengan demikian, ada cahaya masuk dan aku dapat mencari jalan keluar, pikir si Gutru. Si Gutru kemudian mencoba memanjat ke bagian yang lebih atas. Sementara itu, di dalam perut raksasa si Gutru perlahan-lahan tumbuh menjadi lebih besar. Sambil meraba-raba dan memanjat ke atas, tanpa sengaja, pisau yang digenggam si Gutru menusuk hati raksasa. Si Gutru, jangan kau tusuk hatiku, jerit raksasa kesakitan. Kalau begitu, tahan aku keluar, jawab si Gutru. Tidak mungkin, si Gutru, teriak raksasa itu. Ketika raksasa berteriak, kembali mulutnya terbuka lebar. Seberkas cahaya masuk ke dalam. Cepat-cepat si Gutru melompat lagi lebih ke atas mencapai jantung raksasa. Raksasa berteriak lagi kesakitan karena tertusuk pisau ketika si Gutru berpegangan pada jantungnya. Begitu kerasnya teriakan raksasa sehingga si Gutru terlontar dari mulutnya. Ketika si Gutru sadar bahwa ia sudah berada di luar perut raksasa, si Gutru lari sekencang-kencangnya. Raksasa masih mencoba mengejarnya kembali, tetapi baru beberapa saat langkah raksasa itu terjatuh dan mati. Untuk sesaat, si Gutru bersembunyi di balik semak-semak. Setelah yakin si raksasa tidak bergerak-gerak lagi, si Gutru perlahan-lahan mendekati tubuh raksasa. Bukan kepala yang besar dan mengerikan berupa raksasa ganas itu. Ketika ibu si Gutru pulang dari pasar, ia terheran-heran melihat si Gutru. Tubuh anaknya tidak kecil lagi. Si Gutru telah tumbuh menjadi anak gadis biasa dan ia terlihat amat cantik. Lalu si Gutru menceritakan apa yang terjadi. Ibunya diajaknya ke halaman belakang rumah, melihat tubuh raksasa yang sudah mati. Sekejap kabar kematian raksasa menyebar ke seluruh desa. Penduduk desa berbondong-bondong datang melihat si raksasa. Mereka bersyukur sekali